Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah adalah aplikasi desa atau aplikasi satu pintu untuk memudahkan warga desa. Yang saya buat adalah bertujuan untuk memudahkan sebuah informasi yang ada di desa, memudahkan warga desa mencari pendapatan dan menaikkan ekonomi yang ada di desa. Mari kita sama-sama simak apa aja sih yang kita buat. Satu dua yes. Oke, kita login. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk tampilan awalnya ini masih tahap pengembangan. Rencananya pengembangan sudah 90% dan siap upload kurang lebih ya. Kalau untuk finalnya seminggu lagi lah jadi. Yang pertama itu dibuat laporan. Jadi warga itu bisa buat laporan. Misal lampu jalan mati, lampu jalan mati, lampu jalan mati. Nah, harap warga berhati-hati di RW 3 Margodadi. Nah, ini kita tampilin. Nah, ini kita ambil gambar basing aja ya, karena kan saya tidak ada ini. Nah, kita kirim laporan. Nah, sedang memuat. Ini karena servernya pakai server rumahan, jadi masih agak lemot. Nah, nanti akan muncul berita seperti ini. Nah, berita kok agak sedikit lag. Nah, lampu jalan mati, segala macam, ya kan? Harap berhati-hati warga RW Margodadi 3, RW 3 Margodadi. Nah, kita sebagai ini juga bisa berkomentar di sini. Kita bisa berkomentar, berdiskusi, kita kirim komentar. Oh, iya. Misal Pak Lurah yang komentar. Ya, saya akan segera perbaiki. Perbaiki. Di sini langsung ada komentarnya. Oh iya, saya akan segera perbaiki. Nah, bisa komentar, bisa like. Ya, ini seperti sistem yang kayak media sosial. Cuman ini buatan pemuda Lampung sendiri. Nah, di sini ada yang menariknya apa? Perbedaan dengan media sosial yang umum yang sering dipakai dengan aplikasi ini ada bedanya apa? Misal gini, warga membuat laporan, ya kan? Warga membuat laporan, maka laporan itu akan diteruskan ke RW. Ketika RW ACC, maka laporan itu hanya menyebar ke RW saja, yang ACC, warga RW saja. Nah, ketika lurah membaca dan ikut meng-ACC, maka berita itu akan menjadi berita desa. Dan seterusnya sampai tingkat kita sesuaikan nanti. Bahkan bisa tingkat bupati, gubernur, presiden. Syukur-syukur ya kalau memang karya saya ini bisa sampai sana, itu sangat membuat saya sangat bangga lah. Tapi itu tidak mungkin karena saya kan hanya anak desa. Terus di sini juga ada profil.
Nah, profil ini adalah data diri yang warga punya atau apa. Terus lagi kita balik lagi ke home karena fitur utama laporan sudah kita jelaskan. Nah, di sini ada jadwal ronda, ya kan? Jadwal ronda. Jadi, jadwal ronda itu dibuat secara digital, bisa di seluruh handphone warga. Warga kapan tahu jadwal rondanya dan terintegrasi ke WhatsApp. Jadi, jadwal ronda yang siapa yang jadwal ronda itu nanti kelihatan, nomor WhatsApp-nya kelihatan, jadi mereka bisa saling komunikasi. Itu sangat membantu menurut saya karena posisi saya sendiri ada di kampung, makanya saya lebih paham teknisnya ronda itu bagaimana. Bukan saya lebih paham, maksudnya saya sangat paham karena saya hidup di kampung. Hmm. Terus balik lagi di sini yang menarik ada toko rakyat bagi UMKM atau warga-warga yang memiliki usaha seperti kayak jualan keripik, jualan apa. Nah, Bapak Ibu bisa posting di sini. Nah, nanti dari pendapatan aplikasi ini 50% untuk pengembangan aplikasi dan 50% akan kami masukkan ke kas desa. Misalnya, bagaimana kita mendapatkan uang? Itu satu. Jadi warga desa akan jika dia mau produknya tampil di aplikasi ini, maka akan dikenakan biaya yang akan disesuaikan sesuai kemampuannya nanti gitu. Nah, balik. Oke, ini sangat membantu banget, apalagi ini membantu UMKM. Kita bisa go up plus digital dengan karya anak-anak pemuda setempat itu sangat membantu. Terus kita masuk ke jasa-jasa ini kan karena belum saya masukin jasa. Ya, ini kita masuk ke fitur jasa. Fitur jasa ini adalah contohnya seperti ini. Saya simulasikan. Misal saya pribadi sebagai kuli bangunan. Saya bisa mengisi data diri saya di sini. Nah, nanti di sini ada formnya. Kalau saya sudah daftar, form itu akan hilang. Nah, seperti ini. Mas saya bangunan. Saya menawarkan jasa saya di fitur jasa warga, toko bangunan, bisa bangunan, bisa misal elektronik, tukang listrik, maaf, bisa bisa tukang listrik, kayak elektronik, bengkel, jahit, pijat, terus guru, foto dan video, percetakan, angkut, tani, dan ojek. Semuanya ini membantu. Jadi seperti aplikasi besar-besar kita kayak jasa tuh kayak Gojek, Maxim, tapi kan itu cuma ojek ya. Ini kita lengkap. Misal nih, Bapak Ibu, ah, oh saya mau panen nih, saya butuh tenaga buat tani. Ibu tinggal klik aja di kolom sini. Tani. Nah, kan ada warga yang posting tenaganya. Saya menawarkan jasa tani, contohnya harga saya 120.000 kayak nih. Contoh nih tukang bangunan Mas Agus. Bisa juga. Oh, saya butuh ojek nih di kampung. Oh, siapa sih yang ojek di kampung? Nah, ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Seperti itu. Jadi sangat membantu sekali. Terus di sini kita balik lagi ke aplikasi pusat kontrol. Nah, aplikasi pusat kontrol ini, yang pusat kontrol ini hanya dimiliki ketika status di sini ada. Kalau warga dia tidak bisa akses, ini tidak akan keluar kalau di aplikasi warga. Cuman kalau di aplikasi dia camat, dia lurah, dia RW, maka ini ada kan pusat kontrolnya seperti ini. Jadi ini verifikasi warga.
Ini bertugas untuk verifikasi laporan tadi. Ketika warga laporan, maka akan masuk ke sini dulu. Tapi kalau dia yang buat berita adalah lurah atau camat atau apa, dia tidak butuh verifikasi lagi karena langsung tersebar gitu. Misal nih RW yang buat sendiri, maka akan tersebar ke RW saja. Nah, kalau lurah yang sebar, maka akan tersebar ke lurah saja. Nah, begitu seterusnya teknisnya. Nah, terus di sini kan verifikasi warga. Terus di sini ada database warga. Nah, di sini aparatur desa dari kepala desa hingga aparatur desa bisa melihat warganya total warganya tuh yang sudah punya KTP itu berapa, jumlah RT-nya tuh berapa, ya kan? Di sini semua terlihat, ya kan? Nah, terus di sini adalah verifikasi warga. Jadi ketika ada user baru atau ada orang mendaftar, maka aparatur desa atau pihak kelurahan wajib memverifikasi karena harus memastikan nama. Jadi di aplikasi ini harus benar-benar warga terdaftar yang benar-benar ada. Jadi satu warga itu hanya dibolehkan memiliki satu akun, satu KTP itu satu akun. Itu kenapa? Inilah yang membuat menarik keamanan sistem di sini. Gitu. Seperti itu, baik. Jika ada tambahan nanti saya akan tambahkan. Kita bisa diskusi atau bertemu langsung dengan kami. Sudah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.